Misteri jasad perempuan yang hangus terbakar di dusun Batu Liong, Sekotong, akhirnya menemui titik terang. Korban diketahui bernama Yeni Widyastuti. Mengejutkan, pelaku pembunuhan sadis ini ternyata adalah anak kandung korban sendiri berinisial BP. Warga Monjok Timur, Mataram. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid menyebutkan, pelaku menjerat leher ibunya dengan tali saat korban tertidur. Lalu membawa jasadnya ke Sekotong untuk dibakar menggunakan pertalite. Motifnya sepele, namun tragis. Pelaku sakit hati karena permintaannya meminjam uang untuk membayar utang ditolak oleh korban. Berkat rekaman CCTV dan temuan bercak darah di mobil, BP kini diamankan di Polda NTB dan terancam hukuman mati. Polisi juga mendalami temuan ganja di lokasi penangkapan. Satreskrim Polres Lombok karena perkaranya lokusnya ada beberapa tempat, akhirnya ditarik ke Ditreskrim dan ditangani oleh Ditreskrim. Jadi waktu TKP dan penemuan mayat adalah pada hari Minggu, pada tanggal 25 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jadi di mana identitas yang pelaku yang sudah diamankan oleh tim Humas di Ditreskrim Polda NTB adalah inisial DP pelakunya, seorang laki-laki yang beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Seleparang, Kota Mataram, pekerjaan wira swasta, di mana korbannya adalah seorang perempuan yang bernama Yeni Widyastuti, kemudian jenis kelamin perempuan, dengan alamat Monjok Timur, Kecamatan Seleparang, statusnya adalah ibu kandung dari pelaku. Jadi barang bukti yang dapat dikumpulkan adalah dua kendaraan roda 4 jenis Innova, kemudian sepatu merek Vans warna abu-abu, kemudian jaket hitam, kemudian dua buah CCTV, kemudian swab basah DNA darah yang ada di bagasi mobil, kemudian di situ juga ditemukan kotak permen karet warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja. Kemudian ada swab kering DNA, kemudian satu plastik kunci kendaraan, kemudian satu buah baju warna hitam merek Warrior, kemudian satu buah bingkai foto untuk menentukan DNA pada gigi, kemudian satu unit HP Samsung tipe A02 dan satu unit HP Samsung tipe A32 dan satu unit HP Oppo warna biru hitam. Pelaku pada saat memberikan keterangan melakukan perbuatannya dengan cara melilitkan tali di bagian leher ibu kandungnya yang pada saat itu tertidur pulas, dan selanjutnya menarik tali yang sudah terlilit di leher korban sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah korban meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan kain spray, lalu mengangkat korban dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Innova putih. Kemudian selanjutnya korban menyisir ke daerah wilayah Sekotong dan berhenti di sekitaran Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis pertalite di salah satu kios penjualan BBM. Saja pelaku menganggap korban sudah terbakar, hangus, lalu pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Pelaku anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk bayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya.
sehingga sakit hati sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi dari peristiwa itu pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal 459 KUHP junto pasal 458 ayat 2 KUHP. Di mana pasal 458 KUHP itu di situ berbunyi ayat 1, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ayat 2 ya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, dan anaknya, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman. Kemudian pasal 459 di situ disebutkan bahwa setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dari awal kejadian sampai dengan penangkapan kurang lebih 2 kali bekerja Pak Direk. 2 kali bekerja, pasukan tim Humas sudah berhasil mengungkap identitas pelaku dan dilakukan penangkapan. Jadi nanti detail pengungkapan dan timeline-nya mungkin nanti Pak Direk itu bisa menjelaskan bagaimana awal dari penemuan mayat sampai dengan penangkapan tersangka. Apa saudara? Betul. Terima kasih Bapak Kapitulas, rekan-rekan media yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan kronologis atau timeline pengungkapan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan berencana ini yang diawali pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pada sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, di mana ditemukan sesosok mayat manusia yang sudah dalam keadaan hangus terbakar di pinggir jalan raya Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat penemuan mayat tersebut, ada saksi yang pertama kali melihat, ada 2 orang saksi. Kemudian setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Sekotong, lalu kemudian dari Polsek bersama Piket Polres Lombok Barat dan Inapis Polres Lombok Barat langsung mendatangi TKP. Kemudian pada sekitar pukul di hari yang sama pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah, tim Humas Subdit Jatanras di Reskrimum dipimpin Kasubdit Jatanras juga melakukan pengecekan kondisi jenazah yang sudah kemudian dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk berkoordinasi dengan rumah sakit terkait dengan pelaksanaan otopsi. Berikutnya pada hari Senin, keesokan harinya di tanggal 26 Januari 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, tim Humas Subdit Jatanras di Reskrimum Polda NTB bersama tim Inapis Polda NTB serta Satreskrim Polres Lombok Barat kembali melakukan olah TKP di pinggir jalan raya Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Setelah pelaksanaan olah TKP, kemudian tim melaksanakan konsolidasi di Polres Lombok Barat. Selanjutnya, tim menentukan cara bertindak yang akan dilakukan lebih lanjut. Di antaranya adalah melakukan penyisiran titik-titik lokasi yang memungkinkan terdapat CCTV untuk kemudian melacak kendaraan yang sempat dicurigai berdasarkan keterangan saksi berada
di TKP penemuan mayat di sekitar waktu penemuan mayat. Kemudian setelah melakukan penyisiran CCTV, sebuah kendaraan berwarna putih kemudian dicurigai sebagai kendaraan yang diduga berada di sekitar TKP pada waktu sekitar kejadian penemuan mayat. Kemudian pada pukul 13.00 tim kembali melaksanakan konsolidasi, dan di waktu yang hampir bersamaan tim juga memonitoring pelaksanaan otopsi korban di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Kemudian pada sekitar pukul 19.00 dari hasil penyelidikan dan dari hasil rekaman CCTV, tim mendapatkan informasi terkait kendaraan yang diduga digunakan oleh pelaku. Setelah melacak atau mengecek identitas kendaraan, kemudian tim Humas Subdit Jatanras di Treskrimum mendatangi lokasi rumah sesuai dengan data kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan di rumah tersebut. Dengan didampingi oleh kepala lingkungan di rumah tersebut yang beralamatkan di daerah Pondok Timur, Kota Mataram, tim berhasil menemukan kendaraan yang dicurigai yang berwarna putih tersebut. Dengan didampingi kepala lingkungan juga, dan setelah menemui seseorang yang diduga sebagai pelaku, tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, dan pada bagasi belakang kendaraan masih ditemukan bercak darah. Bercak darah inilah yang kemudian dicurigai sebagai sisa atau bekas perbuatan pelaku pada saat membawa korban sebelum kemudian dibuang dan dibakar. Atas temuan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi awal terhadap terduga pelaku mengakui bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut. Dialah yang membunuh dan membawa korban, membuang lalu membakar korban di TKP penemuan jenazah. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan sebagai timeline pengungkapan dugaan tindak pidana perundungan. Terima kasih. Mohon izin kami mewakili Bapak Karukit untuk melakukan rilis peristiwa yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi memang benar tanggal 25 Januari 2026 pukul 21.50 Rumah Sakit Bayangkara Mataram menerima evakuasi jenazah dengan TKP di Sekotong, di mana kondisi jenazah tersebut sudah dalam kondisi hangus terbakar. Ya. Dengan koordinasi kami dengan penyidik Polres Satreskrim Polres Lombok, dengan permintaan otopsi, kemudian pada hari Senin Rumah Sakit Bayangkara Mataram bersama dokter ahli forensik melakukan kegiatan otopsi jenazah yang sudah dalam kondisi hangus terbakar, yaitu grade 4 yang sangat sulit untuk dikenali. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menginventarisir beberapa properti sebagai identifikasi yang melekat pada tubuh korban dan temuan-temuan pada jenazah tersebut. Baik, dari hasil pemeriksaan tersebut ya, ditemukan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu berjenis kelamin perempuan, ya, ditandai dengan ditemukannya itu pakaian berat, ya, jilbab, dalaman jilbab ditemukan, kemudian
sisa karet celana dalam warna krem. Kemudian kami juga menemukan ya kalung ya perhiasan berupa kalung warna kuning keemasan ya kuning keemasan dengan liontin berbentuk hati berwarna biru. Dari kondisi fisik juga kami sampaikan bahwa ya, ditemukan patah pada paha kiri atas ya. Dan juga pada terdapat kekerasan tubuh ya pada kepala sisi depan, sisi belakang dan sisi samping sebelah kiri ya. Jadi seperti itu kami sampaikan. Jadi memang dari pemeriksaan jenazah tidak banyak petunjuk yang dapat karena sudah kondisi dalam hangus terbakar ya dalam kondisi hangus terbakar. Jadi itu kami sudah sampaikan juga kepada penyidik terkait dengan teman-teman yang Rumah Sakit Bayangkara lakukan bersama dokter ahli forensik. Sekian dan terima kasih. Setelah kami melakukan interogasi dan koordinasi dengan rekan-rekan di wilayah, karena tidak jauh dengan lokasi di Polsek Selamaran tepatnya, yaitu di Jalan Perkutut nomor 81 di Mojok, Mataram. Nah, pada saat kami melakukan interogasi terhadap diduga pelaku ini, sempat menjelaskan dia mendatangi Polsek Selamaran. Setelah itu kami berkoordinasi dengan rekan-rekan di Polsek, memang yang bersangkutan itu sempat seperti dalam keadaan orang bingung mendatangi Polsek, namun pada saat dikomunikasikan dengan teman-teman di Polsek, yang bersangkutan langsung balik ke rumahnya. Begitupun di RT Kaling kami sempat berkoordinasi juga berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan oleh yang bersangkutan, juga kata sama seperti orang bingung, Pak. Mungkin demikian, terima kasih. Masalah itu tadi mungkin hasil nanti dari otopsi juga akan didalami lagi ya oleh penyidik. Apakah ada keterangan-keterangan nanti yang bisa didalami sama pelaku. Pak, satu Ya, berapa hari setelah itu atau langsung atau dia menunggu sehari berikutnya melapor ke Polsek Selamaran bahwa dia kehilangan ibunya. Baik, sesuai dengan informasi maupun interogasi yang kami lakukan di lapangan berkaitan dengan cara daripada diduga pelaku terus kemudian melaporkan kepada Polsek setempat tersebut, dijelaskan oleh yang bersangkutan itu setelah terjadinya pemberitaan viral. Terus kemudian bersangkutan sempat mondar-mandir, terus kemudian seperti keadaan orang bingung menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan itu sempat diinterogasi teman-teman Polsek di Selamaran, namun tidak dijelaskan secara spesifik oleh yang bersangkutan. Demikian. Jadi bukan dia melapor kehilangan ibunya. Ya, seperti curhat. Oh, dia curhat ke Tapi belum Polsek. melaporkan secara resmi. Iya. Jadi datang ke Polsek saja. Silakan. Nah, oh gitu. Oke, siap.